Senang bisa berada kembali bersama-sama dengan Ibu Bapak sekalian pada pagi hari ini, tempat ini. Kita tahu bahwa tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru, di mana Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita nanti akan mengalami ada begitu banyak hal-hal yang baru dalam hidup kita, yang bukan karena kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi yang Roh Kudus kerjakan di dalam setiap kita dan melalui setiap kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga ingatkan bahwa tahun 2019 ini ada satu kelahiran generasi Yeremia. Nah, generasi Yeremia adalah generasi yang dipakai oleh Tuhan. Salah satunya adalah melalui perkataan, di mana dikatakan dalam Yeremia 1 ayat 9, Tuhan menaruhkan perkataan kepada Yeremia untuk apa? Dikatakan untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dengan perkataan, bahkan juga untuk membangun dan menanam ya, lewat perkataan. Karena itu ketika saya berdoa untuk hari ini, Tuhan taruhkan dalam hati saya mengenai satu topik, yaitu guard your words, atau jagalah perkataanmu. Hari ini kita akan berbicara mengenai perkataan, saudara. Nah, di dalam Matius 12 ayat 36-37 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kalau kita melihat daripada ayat ini, maka ini perkataan begitu seriusnya. Nah, sehingga dikatakan kalau ada kata sia-sia, dikatakan setiap kata, bukan kalimat. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kalau berbicara mengenai dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, artinya saudara, kita nggak punya kesempatan untuk bertobat atau berubah atau memperbaiki lagi. Tapi yang ada hanya dua kemungkinannya, yaitu dikatakan kita dibenarkan menurut ucapan kita itu, atau justru karena ucapan kita akan dihukum. Kalau kita berbicara mengenai dihukum pada waktu hari penghakiman, maka kita tahu artinya kita masuk neraka. Nah, itu sebabnya saudara begitu pentingnya, sehingga Tuhan taruhkan dalam hati saya mengingatkan kita bahwa perkataan kita dapat membawa kita ke neraka. Yang mengerti katakan amin, saudara. Gara-gara perkataan, bukan karena dosa-dosa yang dikatakan mungkin berzina, membunuh dan sebagainya, tapi gara-gara perkataan, yaitu perkataan yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan pada waktu hari penghakiman. Nah, saudara, kalau kita renungkan berapa banyak perkataan yang sembrono, yang sia-sia, yang mungkin yang kotor, yang gosip, yang fitnah, yang melecehkan, yang kita sudah lontarkan. Dan kita perlu perhatikan bahwa itu nanti kita bawa pada hari penghakiman. Apakah kita bisa pertanggungjawabkan atau tidak? Nah, itu sebabnya ketika saya mulai renungkan akan hal ini, saudara, Tuhan ingatkan. Saya bilang, Tuhan coba singkapkan lebih lagi mengenai perkataan, mengenai lidah, mengenai bibir, mengenai mulut, saudara. Dan Tuhan memberikan beberapa ayat yang hari ini kita akan lihat bersama-sama supaya kita mengerti betapa pentingnya perkataan ini. Mari kita lihat yang pertama, saudara, Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan katakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati saudara dan saya secara jasmani, saudara, mungkin kalau misalnya ada satu diagnosa secara jasmani, kita dikatakan oleh dokter itu, wah, usia kamu tidak bisa lama lagi, lebih dari 3 bulan, saudara. Ya kadang-kadang kita berpikir, oh karena sakit penyakit kita meninggal, kita mati. Tapi firman Tuhan katakan hidup dan matimu bukan karena siapa-siapa. Bahkan juga mungkin bukan karena penyakit itu, tetapi karena perkataanmu. Ketika engkau didiagnosa oleh dokter bahwa usiamu tinggal 3 bulan, dan lalu engkau sendiri yang mengucapkan, kata dokter saya 3 bulan lagi hidup, saya hanya bisa bertahan 3 bulan. Ya kalau nggak ada pengobatan, di mana bisa mengobat? Kalau nggak ada, usia saya cuma 3 bulan, dan akhirnya betul-betul saudara, ya, secara jasmani kita mati karena perkataan kita. Karena firman Tuhan katakan siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Ya berapa banyak kita menggemakan itu kita kembali makan buahnya. Bahkan sebaliknya, kalau kita mau menjadikan sesuatu itu yang positif, kita harus gemakan yang positif supaya kita makan buahnya yang positif. Demikian juga dengan rumah tangga, saudara. Pekerjaan, usaha kita. Ya.
Bahkan pelayanan kita, kota dan bangsa kita pun juga demikian. Hidup dan matinya itu karena perkataan kita. Berapa banyak kita juga, wah kalau kayak begini terus Pak saya nggak tahan. Ya hidup dengan wanita seperti ini, suami seperti ini, saya nggak tahan Pak. Waduh saya nggak bisa tahan. Nah, terus saja sudah ngomongin seperti itu. Akhirnya betul-betul terjadi hal-hal yang tidak baik karena perkataan kita. Mungkin sama anak kita, aduh ini anak Pak susah, nggak bisa diatur, nakal. Dan terus kita ucapkan seperti itu, jadilah seperti itu. Bukan karena salah siapa-siapa, saudara. Mungkin bisnis kita, waduh Pak, zaman sekarang mana ada sih Pak yang bisnis naik Pak. Ini semua lagi turun Pak, terus saja kita ngomongin seperti itu. Ya, akhirnya kita makan buahnya seperti itu, saudara. Termasuk pelayanan kita, kota kita, bangsa kita. Kalau kita mulai mengucapkan kata-kata yang wah, bangsa ini mah nggak lama. Dan bagaimana saudara mau mengucapkan hal-hal yang ya kalau kayak begini terus hancur. Saudara ucapkan terus seperti itu. Jadilah kota dan bangsa kita seperti itu. Nah itu sebabnya Tuhan katakan ini sangat serius. Amsal 13 ayat 3, saudara. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Tuhan ingatkan saudara lewat ayat ini bahwa apa yang terjadi pada kita, hidup kita saat ini, itu akibat daripada perkataan kita yang lalu. Ya, nggak bisa dipungkirin saudara. Bisa jadi hidup kita yang sekarang juga karena perkataan orang lain yang masuk kepada kita. Karena perkataan saudara. Ya. Jadinya diri kita ini karena perkataan. Dan dikatakan siapa jaga mulutnya, saudara memelihara nyawa. Tapi kalau dia lebar bibir, saudara, dia akan ditimpa kebinasaan. Nah mungkin bisa jadi, sangat besar kemungkinannya. Kondisi kita yang sekarang karena kita, maaf, lebar bibir artinya kita nggak menjaga perkataan kita. 1 Petrus 3 ayat 10, firman Tuhan katakan demikian. Mari kita baca aja, 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Banyak orang bosan hidup, saudara nggak mau hidup. Kenapa? Karena hari-hari yang dia jalani adalah hari-hari yang nggak baik. Gimana bisa menikmati hidup dan mau hidup kalau hari-hari yang dijalaninya tidak baik? Karena itu dia bilang, aduh saya udah bosan hidup, saya nggak mau hidup lagi dah. Saya nggak tahan hidup lagi. Nah saudara, ada banyak orang mau menikmati atau melihat hari-hari baik. Dan dia bertanya kepada orang-orang tertentu, gimana Pak supaya jadi baik dan seterusnya. Saudara. Firman Tuhan katakan siapa yang mau, ya, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, gampang. Cukup jaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini firman Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita banyak hal-hal yang lain yang kita usahakan, tapi hal-hal yang sangat penting ini justru kita abaikan. Ya, sekali lagi saudara, bisa jadi hari-hari yang kita alami tidak baik itu karena perkataan kita. Sangat mungkin. Ya. Yakobus 1 ayat 19-20 firman Tuhan katakan demikian. Mari kita baca juga sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Pasti ada maksudnya. Tuhan katakan banyak dengar kiri kanan, banyak dengar, sering dengar. Tapi kalau ngomong pelan-pelan, ya, lambat. Artinya bukan temponya yang lambat saudara, tetapi waktunya kita ucapkan itu jangan terlalu cepat, jangan nyeplos saudara. Mulut ada di tengah di antara pikiran dan hati saudara. Artinya timbang dulu sebelum ngomong. Ya. Timbang, pakai pikiran, timbang dengan hati, saudara ya. Dipikir, ditimbang, jangan cepat nyeplos, apalagi marah, saudara dikatakan lambat untuk marah. Jangan sampai jadi amarah dan artinya marah-marah, emosi, sedikit-sedikit marah, saudara. Kalau yang sedikit-sedikit marah seperti ini, Tuhan katakan amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya, saudara, kalau Tuhan lihat orang seperti ini, dia bisa berkata gini, wah ini orang gak benar nih, ini orang gak benar, saudara. Di mata Tuhan seperti itu. Bagaimana kita bisa diberkati apabila kita demikian? Amsal 21 ayat 23 firman Tuhan katakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudara, kita nggak tahu 2019 ini ke depan ini akan seperti apa. Ya. Kesukaran-kesukaran apa yang kita akan alami atau akan terjadi, saudara. Sampai sekarang orang masih nggak jelas.
Pemilu nanti gimana, after pemilu juga bagaimana, sudah nggak jelas. Kalau sudah berkata nanti akan ada banyak kesukaran, sudah kadang-kadang kita bingung dan kita berusaha untuk menghindari kesukaran-kesukaran dengan berbagai macam hal. Kita berusaha untuk memecahkan hal itu. Tapi firman Tuhan sangat sederhana, saudara. Siapa memelihara mulut dan lidahnya? Ya bukan saudara langsung kumur-kumur, ya sikat gigi, kerokin lidah, bukan itu. Tapi jaga sedemikian rupa perkataan saudara. Ya. Hati-hati dengan perkataan saudara. Jangan sembarangan ngomong. Maka dikatakan kita memelihara diri daripada kesukaran. Kesukaran boleh datang dan bisa datang dan sangat mungkin bisa datang. Tapi ketika kita memelihara mulut dan lidah kita, saudara, kita akan terhindar atau terpelihara daripada kesukaran. Yang percaya katakan amin. Amsal 17 ayat 28 dan 29 firman Tuhan katakan begini. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara perhatikan baik-baik. Justru orang yang berpengetahuan ini malah menahan perkataannya. Dia gak akan ngumbar perkataannya. Dia diam aja. Ya, padahal dia punya banyak pengetahuan. Kenapa demikian? Karena dia mengerti. Mulut ini harus hati-hati, saudara. Dan orang yang berpengertian akan berkepala dingin. Dia akan bilang begini, udahlah. Gak usah diladenin lah, diemin aja, saudara. The power of silence, bahkan orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Ya. Gara-gara dia diem, kelihatannya wah ini orang bijak nih. Padahal dia diem. Ya. Disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya, cuman that's the power of silence, saudara. Nah yang luar biasa, Yakobus 3 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow. Kadang-kadang kita berpikir sudah untuk jadi sempurna itu susah banget. Apalagi jadi orang Kristen ya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Aduh pusing dah. Ya, gimana sih jadi orang sempurna itu susah. Tuhan katakan gampang sekali saudara. Ya. Bagaimana caranya? Jangan bersalah dengan perkataan kita. Jaga dan hati-hati sekali dengan perkataan kita. Ketika kita tidak bersalah dalam perkataan kita, firman Tuhan katakan kita menjadi orang yang sempurna. Apa artinya? Karena kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Saudara, dosa atau pelanggaran itu diakibatkan daripada kedagingan. Yang dimulai daripada tubuh kita yang gak bisa menahan diri ini, saudara. Tapi ketika kita bisa menahan perkataan kita, kita bisa hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Tidak bersalah dengan perkataan kita, kita bisa kendalikan tubuh kita ini yang mau bikin dosa ini. Dan akhirnya kita menjadi orang yang sempurna. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara saya menangkap bahwa perkataan kita yang kita ucapkan itu sangat penting dan sangat memberikan pengaruh. Ketika kita mengucapkan sesuatu itu pengaruhnya kepada diri kita, kepada orang lain dan kepada lingkungan. Ya. Dan kita harus hati-hati. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, Pak masa hidup ini terlalu serius ya. Nggak boleh bercanda-bercanda, nggak boleh guyon-guyon, senda gurau. Saudara, meskipun itu hanya bersenda gurau, Amsal 26 ayat 18-19 firman Tuhan katakan, mari kita baca 1, 2, 3. Seperti, apa saudara? Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau, kan saya cuma main-main, cuma bercandaan aja, gitu aja tersinggung, gitu aja marah, saudara ya. Ya, kita mungkin bilang seperti itu, tapi firman Tuhan katakan, orang yang membuat itu kepada kita, yang main-main, yang bercandaan itu, yang ngomong kan saya cuma bercanda, itu seperti, apa saudara? Orang gila. Jadi kalau misalnya ada orang saudara bercandain lalu dia bilang begini sama saudara, kayak orang gila lu gitu ya. Kita nggak boleh tersinggung loh saudara, karena ini firman Tuhan. Ya. Dan ini sangat serius, kita nggak bisa lagi main-main. Dan saya jadi teringat saudara, ketika satu kali saya dikirimin, ada seorang artis ibu kota, dia posting di Instagramnya, ini seorang wanita, artis wanita. Dia posting di Instagramnya satu gambar artis luar negeri, ya, rambutnya pendek. Lalu dalam postingan itu dia tulis, jadi pengen punya rambut seperti itu gitu ya. Maksudnya pendek, potong rambut seperti itu.
Nah rupanya dia rambutnya panjang, saudara. Biasa kalau misalnya artis itu posting di media sosial, ada yang menanggapi. Nah ada yang menanggapi. Menanggapinya begini, dia sebutin namanya, kamu kan pendek, jadi tidak cocok rambut segitu. Akan kelihatan tembem dan gendut. So please panjangin aja deh gitu saudara ya. Nah kalau saudara dengar seperti itu kan bahasa yang biasa, bahasa gaul anak-anak muda, orang-orang yang lu gak cocok kayak gitu. Ya lu kan pendek, kalau lu tambah potong segitu lu kelihatan tembem gendut lo gitu kan. Mendingan panjangin aja. Kita bilang biasa kok itu. Tapi buat artis ini gak biasa saudara. Dia kena. Dan akhirnya waktu saya baca ini kok bisa pas ya. Saya lagi mau bicara ini saya bisa dapat ini. Dia bilang begini saudara. Gak usah dikasih tahu, gue juga udah tahu tubuh gue kayak apa gitu saudara. Misalnya lu gak usah bilang tembem gendut, gue udah tahu lah ya. Ini udah main fisik nih ceritanya begitu kan. Nah saudara apa yang terjadi? Dia bilang begini, kenapa sih gak ngomong begini aja, kamu kayaknya bagusan rambut panjang aja. Waktu saya baca itu samalah, intinya kan pokoknya gak cocok kan rambut pendek. Buat dia beda saudara, beda. Waktu dia pakai dia ngomong lu kan pendek, lu kan nggak cocok, lu bisa tambah tembem gendut itu udah nggak, itu kena ya. Tapi dia pengennya udah aja bilang lu lebih bagusan rambut panjang. Coba kalau kita bilang sama lah Pak, sama enggak sama saudara. Itu udah kena panah apinya tuh, panah kena di hati. Dan kalau udah kena panah di hati, apa yang terjadi? Dia bilang langsung kalau mau beri pernyataan atau pandangan tolong dong. Ingat-ingat juga perasaan orang lain, katanya gitu saudara ya. Mungkin kamu hatinya sudah seperti batu, wah dia balas lagi. Bisa rame nih. Coba bayangin kalau itu terjadi dalam rumah tangga. Orang tua anak, kakak adik di kantor ya. Ya begini aja gak bisa, goblok banget lu gitu saudara ya. Apalagi pakai kata goblok ya. Aduh saya membayangkan berapa banyak kita udah sempat ngomong seperti ini saudara. Ya begitu aja bercanda, masa kamu marah ya. Masa tersinggung gitu aja, ya kamu boleh bilang tersinggung. Dan berapa banyak yang gak mengungkapkan, simpen di hati. Ya. Kali itu merupakan pasangan, anak, orang tua saudara ya. Mama ngerti gak, saya nih sibuk setiap hari. Kan nyari duit juga, mama juga dapat kan tiap bulan kan. Waduh sudah langsung. Ya. Dan kita sering menjumpai anak-anak yang seperti itu. Ya. Dan saudara nyimpen. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata begini, saudara. Matius 12 ayat 34 dan 35. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ternyata saudara, itu erat sekali pribadi kita, hidup kita dengan perkataan kita. Kita nggak bisa bilang lagi seperti ini. Ya Pak, dia mah cuma perkataannya aja, nyakitin, suka pedas, ya suka kasar. Tapi hatinya baik loh Pak. Nah itu bohong saudara. Ya. Kita udah nggak bisa percaya lagi. Karena orang yang baik saudara nggak mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang nyakitin, yang kasar. Ya nggak ada itu. Ya. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kita harus sedemikian rupa. Jaga perkataan kita dan gunakan perkataan kita itu untuk melakukan hal-hal yang positif, mengubah. Markus 11 ayat 23, saudara, firman Tuhan katakan, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, kalimat ini Yesus ucapkan ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya dalam satu perjalanan dan Yesus merasa lapar. Waktu Yesus merasa lapar, dia lihat ada satu pohon ara dan dia memang pengen makan buah pohon ara yang ada di tepi jalan itu untuk mengisi laparnya. Dan waktu dia datang, dia hampirin, enggak ada buahnya saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus menggunakan pohon ara yang tidak berbuah itu untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya mengenai kuasa perkataan. Saya percaya kalau pohon ara itu berbuah nggak mungkin dipakai. Masa pohon ara berbuah dipakai untuk pelajaran kuasa perkataan?
Tapi karena tidak berbuah saudara, maka dipakai. Dan Yesus pada waktu itu memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Dia berkata begini kepada pohon ara itu. Mulai hari ini tidak seorang pun akan makan buahmu sampai selama-lamanya. Dia cuma ngomong begitu aja pada pohon ara itu. Dan besok pagi ketika murid-muridnya lewat, dia lihat, wow, pohon ara ini udah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu murid-murid teringat, wih Yesus ini dahsyat banget. Cuman ngomong seperti itu aja bisa langsung kering. Wah dia kagum sekali, setelah murid-murid kagum. Lalu Yesus bilang, nggak usah kagum begitulah. Ya. Lalu dia bilang begini, sesungguhnya. Ya. Yesus kalau ngomong sesungguhnya, sudah itu sedang memberitahu satu penyingkapan. Ya. Sepertinya Yesus bilang ini gue kasih tahu nih ya, gitu saudara ini. Sebenarnya ya, barang siapa, artinya siapa saja. Saya kasih tahu kepada kamu, siapa saja berkata, ya, bukan melakukan loh saudara, berkata kepada apa? Kepada gunung ini. Gunung saudara mau artikan arti sebenarnya, kayak mau arti persoalan, kayak apa saja. Pokoknya berkata, kata Yesus. Barang siapa berkata kepada gunung ini, apa yang dikatakan? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang dalam hatinya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya, saudara. Jadi saudara, Yesus ngajarin berkata. If you speak to that mountain, speak, ya, bukan melakukan, saudara. Mengatakan apa yang dikatakan, ya itu. Kamu mau katakan apa? Saudara bayangkan kalau ini kita pakai untuk jadi sumpah serapah. Mengutuki orang, saudara. Menghina orang, kita bilang lu ya, lu gitu kan. Dengan yakin bahwa itu akan terjadi, maka terjadilah itu tuh. Ya karena itu seringkali bisa jadi semua perkataan-perkataan orang kepada kita itu terjadi. Ya. Kadang orang tua kita sebagai orang tua itu hati-hati sudah. Ya. Saya pernah menjumpai orang tua yang sampai sekarang saya sangat menyayangkan. Dia berkata kepada anaknya, pokoknya lu gak bakalan bahagia lu seumur hidup lu. Dia ngomong waktu dia lepaskan. Ya. Dan saya melihat itu terjadi. Wah saya sedih sekali. Ya. Tapi udah terjadi. Nah itu sebabnya saudara kita perlu mengerti akan hal ini. Ada 3 hal penting mengenai perkataan. Yang pertama kita tahu bahwa perkataan kita merupakan gambaran kepribadian kita. Tadi Tuhan Yesus sudah gambar, sudah nyatakan itu ya. Kalau saudara mau lihat kepribadian seseorang, suruh dia ngomong aja. Ya, ngomong. Nanti saudara bisa tahu ini orang hatinya gimana, hidupnya gimana. Yang kedua, saudara, perkataan kita merupakan gambaran hati kita. Kalau hati kita pahit, luka, saudara, kotor, itu ngomongannya juga pasti menyimpang ya. Bisa apaan, selalu kayaknya nyelak terus, ya nyindir terus lah itu. Dan kita perlu hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya. Jadi lihat aja perkataan seseorang. Nah yang paling penting kita perlu mengerti bahwa perkataan kita merupakan gambaran arah hidup kita. Tadi saya katakan kondisi kita saat ini karena perkataan kita yang lalu atau perkataan orang lain yang lalu. Dan sekarang kita mau mengarahkan kemana? Kita mau mengarahkan yang positif atau yang negatif? Tergantung daripada perkataan kita. Kalau perkataan kita negatif, ujung-ujungnya tadi hukuman, neraka, saudara. Tapi kalau kita mau yang positif, ujungnya sampai surga, mulai sekarang kita mengucapkan hal yang positif, maka perjalanan kita juga pasti akan baik. Dan hari-hari kita sampai ujungnya kepada surga. Ya. Karena itu perkataan apa yang kita harus ucapkan, sudah ada 3 jenis perkataan yang kita harus ucapkan. Yang pertama adalah perkataan iman. Ya. Perkataan iman itu adalah perkataan yang sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, saudara lihat di Alkitab tertulis apa, saudara ucapin aja. Ya. Udah gak ada yang salah lah, pokoknya kalau ngucapin apa yang di Alkitab ini gak ada yang salah. Ya. Cuman kadang-kadang kita gak tahu apa yang kita mau ucapin karena kita gak baca Alkitab. Ya. Nah kalau saudara baca Alkitab banyak sekali dan itu ada banyak kalimat kata-kata. Ya. Misalnya Mazmur Daud, Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin saudara baca itu, saudara bisa bilang, Tuhan dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan itu yang harus kita sering ucapkan gitu.
Atau saudara disuruh sebutkan atau hafalkan Mazmur 91 saudara ya. Kadang-kadang ada yang nyindir-nyindir, oh itu apa itu, mantra-mantra diucapin, emang bisa katanya begitu saudara ya. Pakai perlindungan Mazmur 91, saudara ini bukan soal mantra atau kita ngucapin, tapi kita mengucapkan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara bisa rubah, Tuhan aku adalah orang ya, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Karena itu aku berkata kepadamu, engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku gitu kan. Mungkin saudara bisa ucapkan lagi terus gitu, malah petaka tidak akan mendekat kepada kemahku. Tulah tidak akan datang kepada aku, ya, tidak akan menimpa aku. Saudara bisa ucapkan ya. Dan itu yang luar biasa saudara. Jadi saudara mulai memperkatakan imannya, itu perkataan yang sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara mulai garis-garis bawahi ya, stabiloin, pelajari, itu simple aja. Bukan hanya untuk saudara belajar ceritanya, tetapi untuk saudara mulai belajar mengucapkan. Kedua, perkataan profetik atau kadang-kadang kita bilang nubuatan. Kalau nubuatan kayaknya terlalu wah tinggi ya, profetik aja. Profetik itu adalah perkataan yang Tuhan taruhkan untuk diperkatakan. Ya, misalnya contoh, Indonesia sekarang untuk pemilu yang bagaimana saudara mau memperkatakan. Kalau kita terus memperkatakan, waduh ini gimana ya pemilu ya. Kalau sampai terjadi gini, kalau sampai terjadi gini, sampai terjadi begini, sampai terjadi begini. Terus itu yang kita khawatirkan, kita perkatakan terus. Kenapa kita enggak tanya, Tuhan saya mesti ngomong apa tentang Indonesia. Kalau Tuhan bilang, katakan Indonesia tidak akan sama lagi. Indonesia akan dipulihkan misalnya. Sudah ucapkan aja. Walaupun otak kita kadang-kadang apa mungkin. Tapi itu perkataan profetik yang Tuhan katakan. Dan kita mulai ucapkan, Indonesia tidak akan sama lagi. Indonesia akan dipulihkan. Sudah, itu perkataan profetik. Bagaimana dengan pemilu yang akan datang? Kita nggak tahu. Hari ini ada banyak orang mungkin kena macet karena ada kampanye di GBK ya, begitu banyak sampai beritanya akan didatangkan 1 juta orang ya. Apa yang kita bisa lakukan saudara? Tanya, Tuhan saya mesti mengucapkan apa? Mungkin kita bisa bilang semuanya itu berjalan dengan tertib ya. Tidak ada kerusuhan, itu satu perkataan profetik saudara yang Tuhan taruhkan ya. Mungkin ada hal-hal yang mau mengacaukan, kita yang perkatakan. Dan tadi sudah Yesus ajarkan, kalau kamu berkata ya. Jadi dengan perkataan kita ini punya kuasa yang luar biasa. Saudara. Mau berkata apa? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Itu terjadi asal kamu tidak bimbang. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan perkataan positif. Saudara. Perkataan yang diucapkan dengan kalimat positif. Ini mesti belajar. Kadang-kadang kita bilang, jangan nakal, lari-larian, jatuh lu kamu, jatuh lu. Anak kita jatuh, gubrak. Mama udah bilang apa enggak? Lari-larian jatuh lu. Ya, gara-gara kita ngomong, sudah jatuh lu. Ya, jatuh. Kadang mama mau pergi bilang, nak mama mau pergi, kamu jangan nakal-nakal ya di rumah. Anaknya nakal, sudah berantakan pulang. Mama udah bilang jangan nakal ya gara-gara dia. Kenapa kita enggak belajar pakai positif? Nak duduk yang baik. Nak waktu mama pergi nanti kamu belajar ya. Itu ya saudara. Ya. Kita coba nanti pikirkan perkataan-perkataan yang positif. Nah, waktu saya berdoa, Tuhan kalau gitu sekarang gimana caranya supaya saya bisa menjaga perkataan saya dan mengeluarkan kata-kata perkataan iman, perkataan profetik dan juga perkataan positif. Yang pertama Tuhan katakan kamu harus penuhi hidupmu itu dengan firman Tuhan. Ya. Artinya tadi baca, kita mau mengucapkan perkataan iman tapi kita nggak baca Alkitab, kita nggak bisa saudara. Apalagi kalau kita hanya baca koran, dengar TV, dengar orang ngomong seperti ini, ya lihat-lihat WA atau mungkin Facebook atau Instagram, kita lihat waduh itu apa yang kita ngomong adalah yang masuk kepada kita. Karena itu Tuhan katakan yang pertama harus isi dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya saudara. Kadang-kadang kita punya alasan, aduh Pak saya gak ngerti. Saudara ini baca firman Tuhan bukan untuk ngerti saudara, untuk makan, untuk masukin. Kalau makan saya juga gak perlu ngerti, yang dikasih ke saya ini saya perlu ngerti ini bahannya apa, berapa gram lagi ditimbang saudara ya. Masaknya bagaimana, saya makan aja. Makan untuk kekuatan saya. Nah firman Tuhan juga demikian. Ketika saudara masukin firman Tuhan dalam hidup saudara, maka keluarnya juga seperti itu. Ketika saya direkam tes 1, 2, 3, maka keluarnya juga tes 1, 2, 3. Nggak mungkin halo-halo begitu, nggak mungkin ya.
Kalau saya belajar psikologi, pasti juga yang keluarnya ilmu psikologi bukan kedokteran atau teknik, saudara. Demikian juga dengan firman Tuhan, saudara, sebanyak-banyaknya masukin firman Tuhan, pasti keluarnya juga firman Tuhan. Kalaupun ada yang tidak baik, itu pasti akan tercuci, terkuras, saudara, dengan firman Tuhan itu. Yosua 1 ayat 8, katakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, disuruh ucapin banyak-banyak. Bahkan dikatakan diminta untuk renungkan itu siang dan malam. Meditate it day and night. Coba direnungkan. Sehingga kita dikatakan akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita akan bertindak hati-hati, kita akan mengucapkan hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Enggak tertulis kita enggak mau ucapkan, saudara. Dan dengan demikian dikatakan dengan kita bertindak hati-hati, mengucapkan hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Wow, kalau saya lihat Tuhan tuh nggak bikin macam-macam sama kita, saudara. Sangat simple, dia minta cuma hal-hal yang sangat sederhana saja. Tapi iblislah yang bikin kita macam-macam, saudara. Jadi kita pusing, akhirnya kita meninggalkan firman Tuhan dan kita nggak baca firman Tuhan. Tapi hari ini iblis tidak bisa lagi menahan kita untuk baca firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, saudara, kita diminta untuk menjaga hati agar tidak terpancing. Ya, tadi Tuhan ingatkan supaya kita lambat untuk marah atau lambat juga untuk berkata-kata. Artinya, saudara, kita harus jaga hati. Jangan gampang terpancing. Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati, udah kena nancep tadi, saudara, ya udah deh, kita juga pastilah kalau udah kena nancep, kita juga lu juga begini, lu juga terus ya, nyambung terus. Tapi kalau kita jaga, orang lagi ngomong, wah ini jaga dulu, saudara, saya nggak mau kena, ya jagain tuh, jangan sampai kena, jangan sampai kena. Nah, resep saya, saudara, supaya saudara nggak langsung berespons atau berkata-kata, berhitunglah 1 sampai sejuta supaya lama responsnya. 1 sampai sejuta. Ada orang hitung 1 sampai sejuta, saudara. Tapi saya percaya nggak sampai sejuta, baru sampai 10 aja juga saudara udah capean ya. Saudara akan bilang udahlah biarin aja lah ya, ngapain sih dipusingin. Tapi saudara jangan hitung 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 3 bahaya tuh. Gue hitung ya, 1, waduh saudara. 2, wah ini makin eskalasinya makin pas 3 habis jebret gitu ya. Hitung sampai berapa, saudara? 1 juta ya. Ini hanya ekstrimnya. Tapi kalau saudara praktekin, saudara pasti akan tenang. Udahlah biarin lah. Ada orang bilang, lu masa digituin, diam aja lah. Gue hitung dulu ya 1 sampai 1 juta ya. Gitu saudara ya. Hitung lagi. 1, 2, ya udahlah ya. Orang mau gituin kita lagi bilang, gue hitung dulu sampai 1 juta lagi ya. Pasti lah orang akan bilang, ya udahlah ya. Dia memang nggak bisa dibilangin, ya udah nggak apa-apa, saudara. Ya. Tapi kita aman. Ya. Nah yang terakhir, saudara, kita diminta untuk Tuhan katakan cari dan pikirkan kata-kata mencipta yang baik dan positif. Nah kita mulai belajar nih, saudara. Tadi jangan lagi pakai kata-kata positif. Kalau begini terus bisa hancur. Kalau begini terus saya nggak bisa tahan hidup sama kamu. Anak begini nggak bisa diatur, saudara. Udah jangan lagi pakai kata kayak seperti itu. Saya pernah menjumpai seorang istri yang kasih makanan tiap hari asin sama suaminya. Suaminya bilang begini, lu kasih tiap hari makanan asin kayak gini, lama-lama gue bisa darah tinggi, lama-lama gue bisa stroke juga, saudara. Ya. Kalau dia sampai stroke, saudara, itu pasti bukan karena istrinya, bukan karena makanannya, tapi karena perkataannya. Dan Tuhan minta supaya sekarang, saudara, kita coba pikirkan. Ini karena kita mungkin udah terbiasa loncer. Makanya kita mesti coba cari dan pikiran gimana ya caranya gue dikasih makan tiap hari, asin melulu. Tapi kan gak boleh ngomong yang jelek tadi. Ya. Terserah kalau saudara masih mau bilang, gue lama-lama bisa darah tinggi nih kalau kayak begini. Lama-lama gue stroke, tiba-tiba saudara ngomong begitu. Betul kan gue stroke gitu saudara ya. Gara-gara kita ngomong. Nah saudara coba pikirkan gimana. Ya, saya coba renungkan. Harusnya mungkin si suami bilang gini, sayangku, wah langsung istri bilang, biasanya nyelain sekarang langsung sayangku, atau misalnya istriku, kan kita mesti mulai kata-kata yang positif. Ya. Thank you so much, kamu sudah setia masakin aku setiap hari. Nah itu kan yang dibilang tadi, tiap hari loh ya masakin gua. Nah itu kan kesetiaannya dia. Kenapa kita nggak bisa lihat?
thank you so much, kamu setia masakin aku. Cuman kan makanan asin. Nah gimana caranya kita ngomong? Kita bilang, kamu sudah setia masakin aku setiap hari sebagai istri. Cuma kalau garamnya dikurangin, mantap gitu saudara. Istri langsung bilang, ya. Tapi kalau saudara tadi ngomong bilang, keasinan gue bisa stroke nih, bisa. Istri langsung bilang, oke, mulai hari ini gue gak bakalan masakin lu lagi. Ya, lu cari makanan sendiri di luar. Langsung apakah suami bilang, gue akan cari? Enggak. Iya, gue mulai hari ini juga gue cari makanan yang lebih enak ya. Daripada gua stroke gitu kan saudara ya. Jadi akhirnya rame. Kita mesti belajar saudara ya. Mau di kantor saudara mau marah, pikirin dulu gimana ya cara marahnya ya gitu ya. Ngomongnya apa ya kira-kira. Aduh Pak bisa gak jadi marah. Nah itu dia yang Tuhan mau saudara ya. Tapi apakah bukan berarti gak dibilangin? Dibilangin saudara, cuman caranya. Orang akan bisa lebih berubah ketika dengan kata-kata yang masuk kepada dia, yang mengubahkan dia dengan kata-kata yang baik. Daripada dibilang, kamu kalau kayak begini terus gak usah kerja di sini. Ya oke Pak, hari ini aja saya keluarin aja Pak sekarang. Ya. Saya ajarin kamu ya supaya bisa lebih baik ya. Harusnya begini. Oh dia langsung akan, semua orang pengen jadi lebih baik. Sudah. Nggak ada satu orang pun yang gak kepengen baik, itu nggak ada. Cuman gara-gara kita salah, nah, lu kalau kayak begini terus nggak naik lu tahun depan. Pas dia nggak naik, ya mama yang ngomong sama saya nggak naik. Ya. Saya ketemu dengan satu ibu, saudara. Dia punya anak. Nah anak yang kedua ini angkanya jelek-jelek terus. Dan dia bilang, Pak nggak pernah lebih dari 5. Do, re, mi, fa, sol, 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 sol. Cuman paling tinggi sol aja saudara ya. Tapi kalau cicinya, ya 8, 9 mah udah biasa, kadang 10 saudara. Ini payah nih Pak, oh anaknya dipayah-payahin, dijelek-jelekin. Kadang dibilang ini gak kayak cici, kamu cici begini-begini. Jadi anaknya makin stres, makin tertekan. Lalu dia datang sama saya dan istri, bilang ini gimana nih Pak? Saya bilang coba kita rubah ya, cara kamu ngomong sama anak kamu. Kamu biasanya gimana ya, kalau dapat angka jelek ya saya pasti marahin lah Pak. Kamu gimana sih, jelek lagi, kalau kayak gini terus gak bisa gak naik. Kamu saya bilang saya rubah aja ya. Gimana caranya? Kamu bilang ketika anak kamu dapat angka 4, kamu bilang begini, puji Tuhan nak kamu dapat angka 4. Dia bilang jangan bercanda Pak, serius saya bilang ini bukan bercanda, saya lagi ngajarin kamu. Oke gimana? Puji Tuhan nak kamu dapat angka 4. Daripada angka 3, angka 2, angka 1, bagusan angka 4 kan? Anak itu pasti gak akan stres. Ya. Daripada 4 lagi, kemarin baru 4. Kenapa sih kamu gak bisa? Waduh saudara, dia langsung stres. Dia mau bawa angka itu juga dia takut saudara. Kadang-kadang 4 itu dibuletin sama dia jadi 9 saudara. Jadi saudara ketika dibilang seperti itu, dia bilang bener Pak. Iya, pasti anak itu gak akan stres. Tapi kamu bilang begini, puji Tuhan nak kamu dapat angka 4 daripada angka 3, 2 dan 1. Ya enggak? Iya mami. Tapi lebih bagus kalau kamu bisa dapat angka 5. Kira-kira dia bilang, oke deh saya akan usahakan. Terus dia bilang begini, kalau dia dapat angka 0 gimana Pak? Ya kamu bilang juga, puji Tuhan nak kamu dapat angka 0 daripada enggak dapat angka. Gitu. Jadi anak itu enggak stres. Dan benar saudara, anak ini tiba-tiba enggak stres dan dia terpacu. Dan anak itu dari laporan orang tuanya, Pak benar manjur. Anak itu sekarang nilainya lebih daripada 5 ya. Mungkin belum sampai 9, tapi dia jangan sampai enggak kayak cici lu 9 dia stres sudah dari angka 4 sudah dapat 9. Akan lebih baik kalau dia dapat angka 6, puji Tuhan nak, kamu kemarin dapat 5 sekarang dapat 6. Tapi akan lebih bagus kalau kamu bisa angka 7 ya. Atau mungkin kita jangan langsung 7, kita bisa bilang pertahankan 6 ya nak, jangan turun lagi. Dia juga punya kekuatan, saudara. Nah ada banyak hal yang kita bisa ucapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama sama pasangan kita dulu, saudara. Ya. Jangan lagi ngucapin yang tambah jelek, tahu nggak? Potong rambut kayak gini, saudara. Aduh, dia udah coba-coba kepengen. Tapi kita nggak ada menghargai sama sekali. Ya. Lu makin lama makin gendut, gue liatin ya. Kayaknya, saudara. Udah tahu mau pria kayak mau wanita kan dibilang begitu, aduh langsung stres juga saudara ya. Pekerjaan lupa itu pasti. Ya. Apapun juga ya saudara mau lihat apa saja. Saya belajar saudara untuk hal ini. Dan it works ya. Sangat manjur. Nah belum lagi untuk merubah kita ya.
Jangan lagi bilang, udahlah memang saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saudara, kenapa kita mesti ngomong seperti itu? Firman Tuhan katakan, you are more than conqueror. Kenapa kita nggak bilang, saya lebih daripada pemenang. Dan saya mampu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang kita ucapkan. Termasuk untuk kota dan bangsa kita. Saudara mau jadi apa kota dan bangsa kita ini? Saudara mau ubahkan seperti apa kota dan bangsa kita ini? Jangan biarkan iblis menipu kita, saudara. Dengan macam-macam, ada hoax lah, ada berita-berita yang negatif. Kita bisa, saudara bayangkan kalau kita sekian ratusan orang ini, apalagi jutaan orang kita ciptakan buat kota dan bangsa kita. Bukan mustahil Indonesia menjadi negara yang terbaik di dunia ini. Asal kita yang ngomong, saudara. Tapi kalau nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin, ya sudah, kamu nggak. Mungkin seperti yang Elisa berkata, oke, you hanya lihat tapi you nggak akan menikmati. Ya. Tapi saya menikmati dan saya percaya Indonesia bisa dirubahkan gitu, saudara. Nah kalau jutaan orang berkata seperti itu, wah, ya, pasti kita akan melihat perubahan. Saudara, kita harus belajar seperti Yesus yang meneladani Yesus. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Kita mesti tahu, saudara, orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita itu udah letih lesu berbeban berat. Banyak masalah, banyak persoalan. Jangan ditambahin lagi dengan perkataan kita yang memberatkan mereka, saudara. Yang memendamkan mereka dalam permasalahan yang lebih berat lagi. Tapi belajar dari Yesus, dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Biarlah lewat kita, dengan perkataan-perkataan kita orang mendapatkan kelegaan. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah gemulai, saudara. Lemah lembut ya. Dan rendah hati. Gak sombong, gak marah-marah, gak kesel. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Yesus, saudara. Ya. Jadi jangan sebaliknya orang tenang-tenang gara-gara kita datang perkataan kita jadi ngamuk, jadi marah, jadi panasan. Biarlah orang yang panasan karena kita datang dengan perkataan kita jadi tenang. Ya. Katakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, hari ini saya tidak akan perpanjang tapi biarlah saudara menangkap sesuatu. Tuhan menghendaki kita menjaga perkataan kita, saudara. Kenapa? Karena lewat perkataan kita itu kita bisa dibenarkan atau kita bisa dihukum. Gara-gara perkataan kita bisa masuk neraka. This is very serious. Lalu bagaimana dengan perkataan kita yang sudah kita terlanjur lontarkan itu? Saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau saya sudah ngomong gimana Tuhan? Tuhan katakan begini, yang pertama, kamu harus minta ampun sama aku, kata Tuhan. Kenapa? Kamu sadari bahwa kamu salah. Berapa banyak yang tanpa kamu sadari, perkataan-perkataan kamu itu sudah menyakiti orang-orang tertentu, dan mungkin ada orang yang bunuh diri atau nggak berhasil gara-gara perkataan kamu. Dan itu jahat, saudara. Dan itu kalau kita nggak minta ampun, kita bawa pada hari penghakiman dan kita nggak bisa pertanggungjawabkan, kita masuk hukuman. Karena itu Tuhan katakan minta ampun, ya, minta ampun, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni, saya nggak sadar, saya nggak ngerti waktu itu. Lalu kalau mungkin saudara teringat dengan perkataan orang yang sempat masuk kepada saudara, perkataan-perkataan orang tua, mungkin kutuk yang dilontarkan kepada saudara, orang-orang sekitar saudara, teman-teman saudara yang membuli pada waktu mungkin saudara kecil, banyak sekali yang saudara masih ingat, ampuni juga mereka, ya. Rilis mereka, ya. Lepaskan supaya jangan dipendam, nanti kita kena juga. Ya. Nah kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, maka yang kedua Tuhan katakan cabut dan batalkan itu semua. Nanti saya akan pimpin saudara untuk kita mencabut dengan otoritas nama Yesus. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita mesti cabut itu. Ya. Kita nyatakan tidak berlaku lagi dan tidak ada lagi dalam hidup kita. Dan yang ketiga Tuhan katakan mari kita komitmen sama Tuhan. Ya. Komitmen sama Tuhan untuk kita mau belajar mengucapkan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita minta Tuhan taruhkan perkataanmu seperti Yeremia. Taruhkan perkataanmu Tuhan. Supaya dengan perkataan aku bisa menciptakan, mengubahkan, ya, melakukan perkara-perkara yang besar dengan perkataan saudara. Ya, dengan perkataan saudara. Amin. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saudara, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu. Lagunya sudah lama juga, yang kurindukan. Hanya kau Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan.
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari kita ambil waktu, nanti setelah berdoa kita akan masuk dalam perjamuan.